Yo, what's up dude? Ketemu lagi dengan kita di sini masih di Indo James Crypto Channel. Hari ini di tanggal 24 ya, di bulan Mei 2024. Dan seperti biasa guys, kita langsung saja melihat bagaimana update dari global crypto market cap ya. Di sini ada penurunan di 3% dan ini wajar ya setelah keluarnya news untuk ETF spot Ethereum kemarin ya. Jadi ada aksi jual tentunya guys ya. Dan untuk Fear and Greed Index juga bisa dibilang ada penurunan ya, meskipun tipis di 0.64 sekarang dan masih di area greed ya, yang mengindikasikan untuk market Bitcoin ada sedikit berkurang guys. Oke. Dan tentu saja semua ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-teman nongkrongnya di sini ya. Kalau kita lihat untuk Bitcoin ada penurunan ya di 3,2%, disusul oleh Ethereum di 3,6% ya, meskipun sudah ada keputusan ya dari SEC untuk Ethereum spot ETF, tapi karena sudah masuk ke news jadi wajar kalau para investor ini sudah mengambil posisi jual ya, karena sudah mendapatkan exposure ataupun keuntungan pada waktu hype untuk ETF spot Ethereum kemarin guys. Disusul juga untuk BNB ya, turun di 2,14%, Solana di 5,11%. Dan kalau kita lihat di sini tampaknya untuk rata-rata perubahan ya yang terjadi altcoin ini mengikuti pergerakan harga dari Bitcoin ya. Dan perubahannya rata-rata di 2-3% guys. Kalian bisa cek sendiri di CoinMarketCap. Kemudian selanjutnya kalau kita lihat di sini guys ya, untuk pergerakan harga dari Bitcoin ya, seperti yang saya bilang kemarin untuk time frame weekly, kita tentu saja mendoakan tidak seperti ini guys untuk close candle di weekly kali ini ya. Dan kalau seandainya ini tetap tidak berubah ya atau tidak ada kenaikan, maka kita bisa indikasikan akan ada aksi jual atau mungkin penurunan lebih lanjut dari Bitcoin ini guys, karena membentuk pola candle doji ya. Dan biasanya kalau efek pola seperti itu akan meneruskan tren penurunannya guys ya, kalau kita lihat pada kasus kali ini. Tapi tidak menutup kemungkinan ya, karena masih ada sekitar 2 hari lagi untuk perubahan yang terjadi ya untuk harga Bitcoin ini, dan kita doakan aja semoga ada kenaikan ya, sehingga nanti bisa mengkonfirmasi pergerakan harga dari Bitcoin ini untuk naik lagi guys ya. Oke, jadi kita akan update lagi nanti. Dan kalau kalian masih mencari untuk DCA ya, kita rekomendasikan di harga sekitar 58 atau 59.000 ya, atau untuk lebih konservatif bisa di 57.000 guys ya. Jadi itu poin-poin yang bisa kalian jadikan untuk DCA, tapi tetap ya kalian harus memperhatikan risk and rewardnya. Oke. Dan seperti biasa guys, kita sudah mengumpulkan beberapa update yang cukup menarik di sini. Yang pertama kita lansir ya dari Cointelegraph, dan seperti yang tadi kita sampaikan bahwa untuk ETF spot Ether ini telah diterima ya untuk persetujuannya secara resmi dari SEC guys. Jadi SEC memberikan lampu hijau untuk beberapa ETF spot Ether setelah spekulasi bahwa regulator mempertimbangkan untuk memperlakukan Ethereum sebagai sekuritas. Jadi dalam pengajuan tanggal 23 Mei, SEC menyetujui ya untuk pengajuan 19B strip 4 dari VanEck, BlackRock, Fidelity, Grayscale, Franklin Templeton, ARK21 Shares, Invesco Galaxy, dan Bitwise yang menyetujui perubahan peraturan yang memungkinkan ETF spot Ether untuk didaftarkan dan diperdagangkan di bursa masing-masing. Dan keputusan penting ini muncul meskipun ada spekulasi ya bahwa regulator sekuritas telah menyelidiki apakah akan melabeli Ether sebagai sekuritas. Meskipun 19B strip 4 telah disetujui ya untuk penerbitan ETF, masih membutuhkan SEC untuk menandatangani pernyataan pendaftaran S-strip satunya ya, dan masing-masing agar ETF spot Ether dapat secara resmi mulai diperdagangkan. Dan analis industri mengatakan bahwa hal ini dapat memakan waktu berhari-hari, berminggu-minggu, atau bahkan berbulan-bulan guys. Dan SEC dilaporkan menginstruksikan para pemohon ya untuk mempercepat pengajuan 19B strip 4 mereka pada tanggal 20 Mei. Dan penghapusan staking adalah amandemen yang paling menonjol ya, yang terlihat di beberapa pengajuan. SEC tidak mengumumkan persetujuan aplikasi ETF spot Ether dari Hashdex, dan kendaraan investasi manajer aset ini memiliki tenggat waktu terakhir dengan SEC ya, yang ditetapkan pada 30 Mei nanti, dan ini lebih cepat ya dari Grayscale, Invesco, Galaxy, dan yang lainnya guys. Nah, tidak jelas ya apakah SEC pada akhirnya akan menyetujui ETF dari Hashdex ini guys. Nanti kita akan update lagi ya. Dan persetujuan untuk SEC datang sehari setelah anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Amerika Serikat memberikan suara mendukung undang-undang yang diyakini banyak orang akan memberikan kejelasan peraturan yang lebih baik untuk industri mata uang kripto. Dan Undang-Undang Inovasi Keuangan dan Teknologi untuk abad ke-21 akan memperjelas
peran SEC dan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi atau CFTC, tetapi masih harus disahkan oleh Senat dan ditandatangani menjadi undang-undang guys. Persetujuan ETF Spot Ether datang 4,5 bulan setelah SEC menyetujui beberapa aplikasi ETF Bitcoin Spot kemarin ya pada 10 Januari yang menandai yang pertama di industri ini guys. Dan lebih lanjut ya, kalau kita lansir dari watcher.guru diinformasikan bahwa untuk Ethereum ini secara aktif memang dianggap ya sebagai komoditas. Ini berdasarkan laporan dari Coinbase Exact. Jadi menyusul persetujuan untuk ETF Spot Ethereum, Chief Legal Officer Coinbase yaitu Paul Grewal mengatakan bahwa Ethereum secara efektif dianggap sebagai komoditas dalam sebuah postingan di X, di mana eksekutif Coinbase itu mengatakan bahwa ETH atau Ethereum adalah komoditas seperti yang kita ketahui selama ini guys. Jadi setelah menunggu lama, formulir 19B-4 untuk ETF Spot Ethereum telah disetujui dan menandai langkah pertama menuju persetujuan resmi ya untuk semua ETF Ethereum. Coinbase sebagai salah satu bursa mata uang kripto terbesar di pasar ya, merupakan pendukung kuat untuk gelombang ETF mata uang kripto, dan Ethereum pada akhirnya akan bergabung dengan Bitcoin sebagai satu-satunya ETF kripto yang tersedia di market ya, dan membuka jalan bagi lebih banyak pemohon di masa depan guys. Dan setelah persetujuan untuk ETF Spot Bitcoin pada awal tahun 2024 kemarin, pasar mengantisipasi mata uang kripto apa yang akan terjadi selanjutnya, dan tentu saja semua mata tertuju pada Ethereum guys, dan sekarang memang lagi hype banget ya. Namun para ahli seperti Grewal ini sangat antusias ya dengan langkah pertama menuju persetujuan massal ini ya. Dengan pengumuman ini, maka Ethereum diperkirakan akan melonjak harganya seperti Bitcoin setelah persetujuan untuk ETF-nya. Saat berita ini ditulis, Ethereum diperdagangkan lebih dari $3.800 ya, naik 4% dalam 24 jam dan lebih dari 25% dalam seminggu terakhir ini guys. Dan kalau kita lihat ya, lebih lanjut untuk pergerakan harga dari Ethereum itu sendiri, kalau kita lihat untuk time frame daily, sempat ya terjadi spike yang cukup volatile ya kemarin ini. Jadi pada waktu menjelang untuk peluncuran ETF ini sempat turun untuk Ethereum ya, bahkan menyentuh harga di sekitar 3.500. Kemudian akhirnya pengumuman itu benar-benar menyetujui untuk ETF Spot Ethereum oleh SEC ya. Kemudian harganya langsung naik ya, bahkan menyentuh harga di 3.900-an ya, hampir menyentuh di 4.000 tapi turun lagi guys. Dan memang masih banyak faktor yang mempengaruhi ya, kenapa ini tidak terlalu efek kalau kita bandingkan dengan yang terjadi pada Bitcoin dulu ya, pada saat disetujuinya untuk ETF Spot Bitcoin kemarin yang cukup lumayan tinggi ya. Ya tentu saja banyak faktor ya, bahkan kemarin pada waktu pengumuman untuk ETF Spot Ethereum ini berbarengan guys dengan adanya isu bahwa Cina dengan Taiwan itu juga memanas ya situasinya, bahkan katanya sudah mempersiapkan tentara-tentara dari Cina ya untuk menyerang di Taiwan. Jadi mungkin sedikit banyak hal itu juga mempengaruhi ya untuk keadaan market, karena seperti yang kalian tahu bahwa Cina juga merupakan salah satu negara dengan adopsi kripto yang cukup besar guys. Jadi pasti ada efeknya ya. Tapi kita belum tahu untuk kepastian seperti apa, dan memang ya untuk perdagangan dari ETF Spot Ethereum ini masih belum bisa dilakukan karena masih menunggu ya untuk proses selanjutnya guys ya. Meskipun sudah disetujui, tapi untuk formulir dari S-1 ini memang masih belum disetujui guys ya. Jadi kita harus menunggu lagi. Nah, kemudian lebih lanjut ya, kalau kita lansir dari harian Crypto Potato, diinformasikan banyak volatilitas di tengah persetujuan ETF Ethereum dari SEC ini guys. Dimana terlihat ya, Bitcoin dan Ethereum ini turun 4% pada saat setelah pengumuman tersebut guys ya. Jadi awal minggu untuk bisnis saat ini tidak dapat benar-benar meramalkan ya apa yang akan terjadi, dimana Bitcoin sempat tenang di sekitar $67.000 ya setelah akhir pekan yang tenang, tetapi semuanya berubah pada Senin malam ketika muncul laporan bahwa SEC benar-benar dapat memberikan lampu hijau untuk Ethereum ETF pada akhir minggu, dan Bitcoin bersama dengan sebagian besar mata uang kripto melakukan perjalanan yang liar ya, dan melonjak sebesar $5.000 dalam hitungan jam. Dan hal ini mengakibatkan harga Bitcoin kemarin itu menyentuh di $72.000 guys. Dan ternyata efeknya tidak seperti yang kita harapkan, atau mungkin tidak seperti ekspektasi banyak orang ya, dimana pada saat setelah diinformasikan ya untuk persetujuan ETF khususnya untuk Ethereum kemarin ya, ternyata justru banyak altcoin yang mengalami penurunan guys ya, dimana Ethereum sendiri juga mengalami penurunan sekitar 4% ya pada hari ini di 3.655 untuk harganya. Dan banyak altcoins yang berkapitalisasi lebih besar ya lainnya tidak dalam kondisi yang lebih baik, seperti Solana, Dogecoin, Toncoin, Cardano, Avalanche, Polkadot, Shiba Inu dan lain-lainnya. Ini turun ya antara 5-8% ya, seperti
seperti yang tadi kita sudah perlihatkan ya di awal. Jadi kalau menurut saya pribadi sebenarnya ini wajar-wajar aja, karena seperti yang kalian tahu ya, untuk market ada istilah yang namanya buy on rumor, sell on the news. Ini masih berlaku guys, dan karena news kemarin untuk ETF spot Ethereum sudah dirilis ya, maka kecenderungan bagi para investor yang sudah berinvestasi di awal ya, pada saat rumor beredar pasti mereka mengambil keuntungan guys. Jadi ada pergolakan ataupun volatilitas harga yang cukup lumayan. Oke, jadi kita akan lihat aja nanti untuk efek selanjutnya ya dari ETF spot Ethereum ini ke depannya. Dan lebih lanjut, kalau kita lanjut di sini ya, seperti yang dilansir dari harian Crypto Briefing, untuk ETF spot Ethereum BlackRock ini sudah terdaftar ya di DTCC dengan kode sahamnya ETHA. Nah ini menarik ya. Jadi ETF spot Ethereum milik BlackRock telah terdaftar di Depository Trust and Clearing Corporation atau DTCC dengan simbol ticker ETHA. Dan pencatatan ini mengikuti persetujuan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat ya atau SEC atas 8 dana yang diperdagangkan di bursa ETF Ethereum. Tapi meskipun SEC telah menyetujui untuk formulir 19 B-Strip 4 yang terkait dengan ETF ini, perdagangan akan tetap ditangguhkan ya sampai SEC menyetujui untuk pengajuan S-Strip 1 masing-masing ETF. Dan jangka waktu untuk proses persetujuan dan berinvestasi dengan perkiraan mulai dari beberapa minggu hingga beberapa bulan guys. Jadi masih belum bisa ya orang untuk membeli ETF spot Ethereum ini guys. Dan tak lama setelah persetujuan untuk ETF spot Ethereum tersebut ya, manajer aset FunEgg menyerahkan formulir S-Strip 1 yang telah diubah kepada SEC, dan perusahaan ini juga merilis iklan berdurasi 37 detik untuk merayakan persetujuan penting tersebut dan mengundang pemirsa untuk masuk ke dalam Ether guys. Nah ini menarik ya. Jadi kita tunggu aja apakah nanti efek dari Ethereum spot ETF ini akan sama dengan Bitcoin spot ETF ini, karena ini cukup menarik guys. Dan apakah persetujuan dari ETF spot Ethereum ini akan menjadi pintu gerbang bagi aset-aset yang lain, di mana sudah banyak dirumorkan ya untuk Solana spot Ethereum ini juga sudah mulai digodok guys untuk didaftarkan di SEC. Dan apakah XRP, Dogecoin, dan juga yang lain akan menyusul? Ini akan semakin menarik guys. Oke, jadi untuk sementara itu dulu guys yang bisa kita sampaikan hari ini. Dan untuk informasi yang lain nanti kita akan share di Twitter. Serta untuk rekomendasi project yang lagi ngadain pre-sale, airdrop, ataupun testnet, nanti kita akan share di akun Telegram. Kalian mampir aja di situ. Dan seperti biasa, kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya. Dan tentu saja kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.